Jadi belakangan ini Bull digosipkan akan diakuisisi oleh grup Sinarmas. Benar atau enggak gosip itu, dan yang paling penting respon marketnya itu gimana? Karena kita retail nafas pendek ya, jadi penting tuh lihat juga respon marketnya. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Hari ini menguat 1,2%, tutup di 8644.26. Higher low candle-nya membal ya setelah nutup gap ini nih 4554 4565. Jadi mudah-mudahan di dalam waktu dekat ke depan IHSG lanjut ke atas. Ya, tahun 2025 sih sisa 1 hari doang, sisa besok tanggal 30 Desember ya. Tetap buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, stay safe. Tetap strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss dipasang ya. Take profit juga boleh dipasang, tujuannya supaya nggak telat jualan aja. Dan ya, ini penurunan IHSG selama beberapa hari terakhir atau beberapa 1-2 pekan terakhir lah ya. 2-3 pekan terakhir itu lebih ke koreksi, wajar aja sih. Mudah-mudahan ini membal dalam waktu dekat ke depan, sisa besok di tahun ini, dan hari Jumat udah masuk tahun 2026. Itulah ya, mudah-mudahan besok marketnya masih enak buat trading gitu ya. Terus saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Ada 4 aja lah yang dibahas ya, nggak semuanya yang dibahas. 4 saham yang mau saya bahas hari ini yang udah kasih cuan. Pertama, Bull. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu ada strategi yang dikirim di list rekomendasi. Belinya tuh di 378 ya, stop loss di bawah 354, dan targetnya cuma incer 440. Lunas nih hari ini, malah hari ini sempat naik ke 466. Jadi ya buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum jualan masih ada barang, pasang trailing stop lah ya, seperti biasa aja. Trailing stop setidaknya pasang aja di 428 gitu poolnya, jadi masih aman lah. Masih kalau misalnya besok ternyata turun kejual di 428 ya masih ada cuan lah, lumayan lah. Dari 378 misal kejual di 428 juga masih ada cuan yang lumayan, happy cuan pool. Next, ADMR. ADMR-nya ini tadi pagi tadi pagi itu di spill waktu nembus ke atas 1500-an ya, tutup di 1600. Oke lah. Saya pikir cuman kok 1500-an? Enggak dong, enggak di 1500, salah, sorry. Tadi pagi itu belinya ada di harga, nah ini dia nih, 1440, sorry, 1440. Cuma nargetin pendek buat fast trade ya 1500 atau sedikit di atasnya gitu ya. Ternyata dikasih lebih, tutup di 1600. Alhamdulillah buat yang udah jualan ya happy cuan. Buat yang masih ada barang, biasa lah ya, trailing stop dipasang. Trailing stopnya boleh di sini nih, 1555 atau 1550 ya. Happy cuan ADMR. Next ada Oasa. Ini Oasa tadi belinya itu, nah sini ya, 248 250, tutupan 260. Lumayan lah, ada 10 perak ya. Setidaknya sih sampai penutupan sesi hari ini ada 4%-an lah. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum pasang trailing stop biasa di 252. Jadi masih ada cuannya lah ya kalau misalnya kejual di 252. Minimal BEP plus fee-nya udah ketutup gitu ya. Happy cuan Oasanya. Next ada Wifi. Kok Wifi sih? Iya, Wifi ya. Bentar. Wifi tadi beli waktu nyundul ke atas 3300. Sebentar. Bukan deng. Enggak, Wifi-nya nggak masuk tuh. Wifi-nya nggak masuk. Gara-gara salah tulis nih.
Maksudnya mau bahas Medco tadi. Si Medco ya tadi itu beli di 13.20, 13.15, 13.20 lah. Terus sempat naik ke 13.65, tutupan 13.55, ya lumayan lah ya. Misal masih belum dijual sampai penutupan, masih ada lebih dari 2% ya. Mudah-mudahan udah pada jualan. Jadi buat yang masih ada barang, pasang trailing stop di 13.35. Buat yang tujuan belinya cuma fast trade, karena tadi itu cuma fast trade doang. Sebenarnya ini Medco juga pernah ada di dalam list rekomendasi, belinya di 12.75, dan buat yang beli atau dapat barang di 12.75, 12.70 atau di bawahnya, ya floating profitnya udah lumayan. Mudah-mudahan masih bisa dikasih lebih ke 1.400-an ya. Jadi pasang trailing stop, jangan lupa buat yang masih ada barang dan masih mau hold. Next, kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Pertama Avia. Avia ini kemarin strateginya ngantri di 460-an, 464, di bawah 470 lah intinya. Itu skenario yang pertama, nggak dapat barang. Tapi kemarin juga dibahas, ada skenario kedua yang boleh dibeli kalau naik ke atas 486. Jadi buat yang udah beli terus udah punya barang ya di hold aja nggak apa-apa. Stop lossnya kasih sini aja, kasih 472. Mudah-mudahan lancar ke 520 ya. Avia, oke nih Avianya. Next, Bumi. Si Bumi strateginya kemarin ngantri beli 350, stop loss di bawah 330, belum dapat nih. Jadi saya sementara pilih tetap ngantri sih ya, 350 aja supaya nggak terlalu gede aja stop lossnya. Meskipun area belinya kalau kita mau gambar areanya itu dari 354 dan hari ini turun di 354 udah nyolek sebenarnya. Ya, kita lihat besok lah. Sementara ini saya masih pilih tetap ngantri 350 ya dari penutupan hari ini. Kecuali besok ada sesuatu yang menarik, misal ya dia berhasil nembus ke atas sini 376, kalau mau langsung dibeli ya monggo lah ya. Gitu ya. Next ada Cimori, CMRY. Cimori dapat barang nih, strateginya ngantri 5575 ya. Jadi buat yang udah punya barang disimpan dulu selama nggak ke bawah 5325 ya, aman lah ya. Mudah-mudahan lancar ke atas 6.000-an lagi. Berikutnya kita bahas ini si gosip Sinarmas nih. Jadi ceritanya sih gini ya. Tanggal 22 Desember kemarin itu kan ada public expose tuh. Nah, ada pertanyaan. Nah, ini di apa namanya? Keterbukaan informasi yang dirilis full di websitenya idx.co.id setelah ditanya bursa tuh ini perihalnya penjelasan atas pemberitaan di media massa gitu ya, bla bla bla, kalian bisa baca sendiri lah ya. Berita ini bisa kalian lihat di idx.co.id, terus pilih bagian keterbukaan informasi, terus ketik aja full gitu kata kuncinya, ntar dia muncul ini. Nah, intinya balik lagi ke tadi yang saya bilang, di public expose tanggal 22 Desember 2025 kemarin ada pertanyaan, yang pertanyaannya kurang lebih ada 2 poin pertanyaan yang menarik perhatian tentang rumor Sinarmas akuisisi Pool. Jadi pertanyaannya itu, beredar rumor di market bahwa Sinarmas akan melakukan investasi di Pool dan bla bla bla, kayak gitulah ya. Dan memang udah ada porsi kepemilikan tapi minority doang. Itu ditanya juga apa kepentingan Sinarmas untuk berinvestasi ke Pool, dan yang kedua apa akan ada financing yang bla 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 gini lah. Nah, gitulah ya. Jawabannya kurang lebih kalau misalnya dirangkum, jawaban lengkapnya baca sendiri ya. Kalau misalnya dirangkum, ya pihak Poolnya ngejawab ya kalau kerjasama dengan pihak Sinarmas itu emang udah ada dari 2018 tuh ada financingnya Pool itu dari Bank Sinarmas. Jadi ya bisa dibilang ada kerjasama lah mereka dari 2018 gitu ya. Jadi hubungan Pool dan grup Sinarmas melalui Bank Sinarmas sudah terjalin cukup lama, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan berkolaborasi lebih lanjut di tahun-tahun ke depan. Ada bahasa yang tersirat nih di sini. Yang menarik adalah
bagi saya ya, yang menarik adalah jawaban dari direkturnya. Jawabannya kurang lebih tentunya kalau mengenai kalian baca sendiri ya. Yang menarik buat saya adalah kata-kata totally no comment. Jadi dia menanggapi pertanyaan tentang isu Sinarmas akuisisi pool atau Sinarmas masuk ke pool dan segala macam itu adalah totally no comment sebelum ada spesifik final atau yang sejenisnya gitu ya. Nah, dari sini sih ya dia emang jawabannya sih nggak salah, cuman jawaban ini akan menimbulkan, menurut saya pribadi akan menimbulkan akan menimbulkan spekulasi di market. Jadi poin penting berikutnya adalah kita harus lihat respon marketnya. Sebagai retail nafas pendek ya kita penting lah lihat respon marketnya ya, full kayak gimana, karena ya kita retail nafas pendek lah. Setelah libur Natal, libur long weekend kemarin ya, muncul berita rumor akuisisi Sinarmas ke pool gitu kan, terus muncul keterbukaan informasi yang atau jawaban dari pihak pool lah ya tentang rumor akuisisi Sinarmas ke pool. Ternyata hari ini market ngeresponnya positif gitu ya, ditunjukkan dengan hari ini pool naik 16,8%, tutup di 444. Dan dengan begini berarti ya masih uptrend lah si bull, strukturnya masih naik, masih uptrend. Karena masih uptrend, masih naik, strukturnya masih oke juga, peluang untuk ke 500 juga bisa dibilang masih lebih besar ya, kecuali mungkin nanti kalau ternyata ada manuver yang cukup signifikan bahkan sampai breakdown 350-an gitu ya, beda cerita tuh ya, beda cerita. Nah, buat yang udah punya barang seperti tadi yang dibahas di segmen Happy Cuan, jangan lupa pasang trailing stop kalau tujuan belinya cuma buat trading ya. Trailing stopnya boleh di sini misal 428 boleh, atau kasih aja percentage yang sanggup diterima gitu ya. Yang kedua, buat yang pengen beli, lihat dulu siapa tahu ada koreksi ke sekitar 400-an ya, 400 bulat, 400 ya, sekitar 400 kecil atau 400 bulat. Atau saya sih kalau udah kayak gini ya, saya lebih pilih dia bikin pola-pola continuation aja. Bikin pola-pola continuation untuk memperbesar probabilitas dia lanjut ke atas. Meskipun kalau ternyata ada koreksi ke 400 pun terus sideways, range-nya ya lumayan lebar dikit, itu nggak masalah juga sebenarnya. Jadi buat yang pengen beli, sabar, nggak perlu terlalu FOMO langsung sikat di harga 444 ya, terutama buat yang mau nge-swing agak santai, siapa tahu 400 bulat disamperin lagi gitu ya. Kecuali besok pagi langsung ngegas, kita bisa pertimbangkan buat fast trade. Jadi ini masih bisa dimasukin watchlist buat bekal fast trade besok ya, poolnya kurang lebih gitulah. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama ada BBRM. Mana nih? Menarik ini sih BBRM ya. Hari ini tutup di 212, dengan tutup di 212 memperbesar peluang untuk lanjut ke atas ini sebenarnya. Meskipun masih di dalam range inside bar ya. Candle hari ini di dalam range candle tanggal 24 kemarin. Tapi dengan tutup di atas 199, di atas highest close yang kemarin udah terbentuk, berarti hari ini tutup di 212 ini bikin highest close baru ya di Desember dan di tahun inilah ya. Jadi memperbesar peluang untuk naik ke atas 226 ya, meskipun cuma 228 doang. Mudah-mudahan bisa lebih. Yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya hari ini yang perlu diwaspadai kalau hari ini ternyata tutupan di bawah 199, ternyata enggak, jadi oke.
Poin kedua yang perlu diwaspadai adalah ya kalau ke bawah 157 ini double top nih, meskipun kecil ini ya. Double top kalau breakdown 157 nggak enak tuh. Dalam berpeluang turun lebih dalam. Gitu ya. Ini juga bisa dipakai buat bekal fast trade besok. Jadi dipantau dulu ya. Siapa tahu besok nembus ke atas 222 gitu langsung ngegas. Mau langsung ikut buat fast trade boleh, stop lossnya cukup di 202 gitu, 20 perak sih gede ya, kayaknya gede dah gede stop loss ya. Mudah-mudahan sih bisa ke agak bawah-bawah dikit gitu ya. Tapi intinya adalah dengan tutup di 212 ini peluang untuk lanjut ke atas 226 itu lebih gede, kurang lebih kayak gitulah. Kemudian berikutnya ada Apex. Apex ini juga menarik, hari ini tutup di 238. Jadi ada setup sih sebenarnya, meskipun kurang ideal ya setupnya. Saya lebih ngarep hari ini Apex ini tutup di atas, bukan tutup sih ya, nembus ke atas 244 lah, tutup di bawah itu nggak masalah, tutup di 238 itu nggak masalah, yang penting naik ke atas 244. Kenapa? Karena kalau kita lihat strukturnya ya, dari puncak Desember sampai sekarang kan ada downtrend nih, lower high lower low ya, zigzag harganya. Dengan naik ke atas 244 berarti downtrend minornya selesai. Bisa jadi ini awal dari kelanjutan uptrend dari tren yang lebih gede. Itu maksud saya. Kalau struktur yang lebih gedenya, struktur naiknya ini ya, selama nggak ke bawah 199 masih ada peluang yang lebih besar untuk balik lagi naik ke atas. Jadi kalau misalnya minat beli Apex, kok BPRM sih, minat beli Apex, coba ngantri kali ya di 228 atau 226 dulu dah. Stop lossnya di bawah 216 soalnya, dan target TP1 di 252, target TP2 di 274 atau di 234, 232 gitu ngantrinya boleh sih. Level entry-nya mulai dari 234, 228 dan 222. Ini setupnya sih nggak terlalu lebar ya, jadi ngantri di 234 kalau misalnya masih sanggup diterima stop loss di bawah 216 ya monggo silakan gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Dan berikutnya ada emas. Emas masih di dalam range candle tanggal 15, jadi masih di dalam range inside bar yang sama. Cuman hari ini tutup di 5625, bikin penutupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan highest close sebelumnya, yaitu di 5600. Belum ada tanda bearish reversal yang signifikan sih ya. Cuman perlu waspada aja ini kalau dilihat dari agak jauh memang. Agak jauh 5250. Jadi level yang dipantau 5250 ya. Begitu ternyata dia turun sampai breakdown 5250 ini mostly RSI-nya juga sudah turun ke bawah 70, berarti ada sinyal overbought, dan ya itu sinyal minimal, sinyal take profit lah, sinyal sell minimal untuk take profit gitu. Meskipun kalau misalnya lagi ada barang sinyal TP-nya iya sih itu ya agak tanggung, meskipun ya boleh lah kalau misalnya mau ambil sinyal take profitnya itu ketika ke 5550 ya, breakdown 5575 gitu. Jadi kalau kita ganti time frame atau geser chartnya ke time frame yang lebih kecil, itu kelihatan si emas itu sideways di range 500 sampai 600 kan. Jadi memang area belinya itu boleh dibilang 5300 atau sedikit di atas itu boleh lah. 5350, 5400 itu masih oke dengan stop loss di bawah 5100. Jadi buat yang udah punya barang dan masih mau hold, lebih masuk akal tuh menurut saya di bawah 500 dah stop lossnya. Ya 500 kan sini ya. Atau ya kalau ternyata tutupan di bawah 5250 gitu ya. Meskipun misalnya nggak ke bawah 500 tapi tutup di 5225 atau 5200, nggak enak tuh, hati-hati gitu. Mudah-mudahan sih besok masih bisa naik
kita lihat dulu aja, tetap stay safe aja gitu ya. Nah, next ada Boat yang di request. Si Boat ini juga menarik, strukturnya naik, masih uptrend lah jelas kalau kita lihat trennya ya. Uptrend, strukturnya juga naik, masih oke. Selama nggak ke bawah 183 ini masih ada peluang untuk ke atas. Highest close yang kebentuk sementara ini di 228, hari ini naik menguat 9,9%, tutup di 222. Satu sinyal yang bagus setelah kemarin bikin indecision ya. Ya, hitungannya sih nyampe area resisten lah, ini udah hampir ya. Kecuali tutup di atas 228, maka peluang untuk lanjut bikin high baru lagi makin besar. Jadi bukan buat yang baru mau beli sih ini, karena harganya udah tanggung banget ya. Buat yang udah punya barang aja, pasang trailing stop kali ya. Trailing stopnya boleh pasang di sini kali, 210 lah, 210 boleh lah, biar nggak terlalu jauh ya. Kecuali besok naik langsung nembus ke atas 224 gitu, buat fast trade doang sih, tapi ya monggo silakan. Stop loss tetap di 210 itu paling si Boat ya. Next kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 30 Desember 2025. Hari terakhir di tahun 2025 besok 30 Desember. Hari bursa terakhir maksudnya. Pertama ada 3 saham, ngomong-ngomong Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Pertama ada BWPT. BWPT ini menarik karena hari ini ternyata dia membal nih. Menguat 5,7%, naik dan tutup di 148. Higher low candle-nya, ada sinyal rebound lah intinya ya. Nembal dari area-area bawah. Dan strateginya buat yang minat, ngantri dulu aja supaya stop loss-nya nggak terlalu gede. Ngantri di 144, siapa tahu masih dikasih ya. Stop loss di bawah 137, karena kalau kita lihat strukturnya nih, selama nggak ke bawah 137, maka peluang untuk membal lagi, balik lagi ke atas itu masih lebih besar. Jadi stop loss-nya di 136 tuh boleh. Atau sedikit di bawahnya kasih toleransi dikit boleh, jangan banyak-banyak. Ya, ngantri 144, stop loss 136 atau sedikit di bawahnya. Targetnya kita incar 160, 161 situ dulu aja. Kemudian saham kedua ada Data. Data beberapa waktu yang lalu di awal Desember tuh bikin setup lah. Kemudian turun nyamperin level entry di 4040 sebenarnya. Dan membalnya juga ternyata nggak banyak. Ternyata si Data di bulan Desember ini ya bikin sideways yang makin menyempit, bikin triangle lah. Mudah-mudahan ini jadi pola reversal si triangle-nya gitu ya. Dan sekarang di 4240 ini hitungannya nggak jauh dari area beli, karena level pre-entry di 4220. Jadi buat yang minat beli Data, ngantri di 4220 boleh. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 3870 dan target TP1 di 5000 gitu ya. Next ada SSIA. Ini buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya barang, hold aja dulu nggak masalah. Yang belum punya, karena hari ini menguat 4,6%, tutup di 1700, ini jadi pola bullish reversal dia. Dan sebelumnya ada setup, bisa dibilang nyampe target TP1 lah ini ya, 1985, hampir sih, high-nya itu 1975 doang, 1985 nya belum. Jadi kita incer di area-area target TP1 sekitar 1985, 1980 situ. Mudah-mudahan bisa nyampe ke sana dan dengan lancar. Kemudian belinya ngantri 1670 lah ya, 1670, 1665 boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1525. Jadi kalau turun dan tutup di 1520 atau lebih bawah berarti gagal kena cut loss gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur otomatis ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.